ketika koilnya itu pincang gitu ya, maksudnya ada satu koil yang mati. Ini mobil kalau digas tadinya tuh langsung responsif, tapi karena koilnya bermasalah, digas RPM 2000 ke atas aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Beta Channel. Kembali lagi bersama Beta. Hari ini Beta bersama si Benzi. Sekarang kita lagi mau bahas dan ulas kupas tuntas tentang progres penggantian ignition coilnya Mercedes-Benz C250 W204 ya. Ini kita baru aja beliin salah satu spare partnya, ignition coil. Jadi si Benzi ini dari pertama kali beli sebenarnya oke-oke aja ya. Kemarin tuh kayaknya waktu pas kita detailing mesin, pas setelah pulang dari kita road trip ya ke Java, itu habis dibawa ke bengkel ganti oli, mobil berbet. Itu kita juga habis tune up ya. Ternyata pas dicek coil nomor 2 nya itu kayak ada jamur. Mungkin itu salah satu faktor efek setelah setelah detailing mesin itu ada air yang masuk ke dalam itu. Jadi itu mengakibatkan si coilnya rusak. Dan coilnya udah kita beli satu. Nggak tahu ya, teman-teman boleh banget nih sharing atau komen-komen di kolom komen buat yang lebih ngerti dan paham. Buat teman-teman yang punya pengalaman yang sama, itu baiknya diganti semua full 4-4-nya atau hanya satu saja. Karena menurut Beta pribadi ya, coil itu pasti ada umurnya ya, ada umurnya. Dia kalau salah satu komponennya ada yang nggak prima, pasti akan menyebabkan kerusakan atau distribusi apinya atau powernya itu berbeda-beda. Contoh, misalkan ini kalau dicek ini power setrumnya itu bisa sampai 10.000 watt, contoh ya, 10.000 watt. Karena 4, kalau semuanya prima 40.000. Jadi bisa menghemat bahan bakar karena 4-4-nya prima. Tapi kalau ada salah satu di antaranya udah ada yang namanya barang itu ada umurnya, pasti ada jangka waktunya dan ada durability-nya serta kualitasnya dari segi mungkin cuaca, iklim, daerah tempat kalian tinggal, treatment atau maintenance-nya ya. Nah, jadi memang sih disarankan ya menurut Beta tuh ganti 4-4-nya. Cuman balik lagi, duit. Kita bicara duit, kita buat menghemat dulu budgetnya. Nanti kita coba satu dulu ganti. Kalau ternyata memang itu responnya bagus ya alhamdulillah. Tapi nanti baiknya kalau memang rezeki 4-4 kita ganti. Yang sisanya itu mungkin bisa kita jadiin spare kalau ada kerusakan atau apapun itu gitu. Nah, baik juga nih yang bilang nih, jangan yang originalnya itu bagus, pakai tahan lama gitu kan. Maksudnya emang bawaan mobil ya, meskipun ini barang yang kita beli juga original ya, genuine part number. Nah, banyak juga yang bilang ya kalau memang bawaan pabrik itu jauh lebih bagus, jauh lebih sempurna. Tapi nggak tahu, ini teman-teman sendiri yang bisa nyimak, teman-teman sendiri yang bisa
menilai, dan teman-teman sendiri yang tahu sama feel mobilnya, sama karakter mobilnya, sama insting mobilnya seperti apa gitu. Jadi segitu aja guys ulasannya tentang si ignition coil ini seperti apa. So buat teman-teman yang ada trouble yang sama, ada case yang sama, ada keluhan yang sama, boleh banget komen-komen di kolom komen ya, boleh banget komen-komen di kolom komen, boleh banget kita sharing, boleh banget kita diskusi pertanyaan di kolom komen buat pertanyaan terbuka ya. Dan satu lagi, apa sih dampaknya ketika koilnya itu pincang gitu ya, maksudnya ada satu koil yang mati. Ini mobil kalau digas tadinya tuh langsung responsif, tapi karena koilnya bermasalah, digas RPM 2000 ke atas saja, begitu di kick down itu langsung ada muncul indikator si mesinnya itu ya, si check engine ya. Dan mobilnya itu langsung getar, wah getarnya, pincangnya parah banget. Kalian pasti nggak akan nyaman, maksudnya. Dan jadi gini, ketika di low RPM itu dia getarnya parah, tapi begitu pas digas, begitu udah ketemu top powernya itu, ya udah dia langsung ngisi gitu. Hebatnya nih mobil ini gitu. Jadi karena memang mobil high perform, pasti di bawahnya itu kalau ada trouble biasanya itu cenderung bermasalah, tapi di high level top powernya itu bisa dibilang itu sangat sempurna ya. Nah, tapi balik lagi nih teman-teman, disclaimer dulu ya teman-teman, kalau memang video ini ada yang salah atau ada penjelasan yang kurang, kalian boleh banget komen-komen dan sharing atau bantu jawab ya, supaya teman-teman yang lain juga sama-sama belajar nih, kita sama-sama belajar dan ada edukasi dan dibantu juga oleh teman-teman yang lebih berpengalaman. So sekali lagi terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian supaya teman-teman yang punya case yang sama bisa teratasi. Oke, sekali lagi terima kasih telah menonton video ini. Beto undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.